Oke, baik, terima kasih. Ya, baik, mungkin kita bisa mulai saja ya, eee, sambil mungkin menunggu yang belum, masuk. Eee, oke, selamat pagi semua, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat sehat-sehat semuanya ya. Eee, Mungkin, sebelum kita mulai ada, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Eee, Pertama mungkin terkait, UTS ya, kemarin UTS. Eee, oke, terkait, UTS, mungkin ada beberapa kendala ya di apa, koneksi internet, sehingga apa, submission ke ULS-nya ada yang terganggu. Kemudian, eee ya sebagian besar sudah saya terima ininya, submission-nya, hanya mungkin, eee, minta tolong dicek email-nya ya, karena saya ada kirim email terkait, mungkin ada yang ini, apa, kendala di ULS, kemudian, eee, filenya tidak saya terima gitu, lembar jawabannya. Dia minta tolong dicek karena, ada lembar jawaban yang belum saya terima, tolong dicek cek email, buayanya ya, untuk student. Jadi tolong dicek kemudian, apa, karena lembar jawabannya belum saya terima. Nah, kemudian nanti, eee, saya sudah pesan sih, jadi, mungkin bisa dibaca emailnya, kemudian nanti bisa email saya lagi gitu, untuk ininya ya. Kemudian ada, bisa chat ya. Mmm, ini saya minta NRP ya untuk di chat ini, tolong reply untuk menyebutkan NRP-nya, karena tidak ada di filenya, jadi saya mau ini kan, untuk yang mahasiswa yang ada namanya di sini untuk cantumkan NRP-nya ya. Oke.
Oke, bintang sudah masuk. Oke, nanti tinggal siapa? Johannes Einstein. Oke, nanti baca chatnya ya, kemudian balas ininya untuk yang nomor NRP-nya ya. Oke. Baik, mungkin kita mulai saja. Hmm, Untuk materi kali ini, eh, kita akan membahas mengenai rekombinasi dan transposisi. Ya, rekombinasi dan transposisi ini masih ingat mungkin di pertemuan kita yang dahulu ya, sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana mekanisme untuk repair, perbaikan DNA yang rusak itu kan salah satunya adalah melalui rekombinasi homolog. Nah, rekombinasi homolog, nah ini juga ada di UTS ya. Eh, Mengenai rekombinasi homolog ini ada di kemarin di UTS juga mengenai bahwa eh, mekanisme perbaikan mana yang lebih akurat, itu situ ada di situnya. Jadi rekombinasi homolog yaitu yang lebih akurat karena dia mengcopy, menyalin eh, sekuen dari sister kromatidnya yang homolog. Jadi homolog itu kan sekuensinya sama persis atau persis gitu, mirip ya. Tuh, jadi kopinya dilakukan pengkopian untuk merusak mengganti sekuens yang di sister kromatidnya. Jadi menggunakan template sister kromatid. Tapi tidak hanya sister kromatid, bisa juga dari misalnya di bagian lain di kromosom, selama itu homolog, artinya ada persamaan, itu juga bisa dipakai sebagai template untuk menyalin di bagian sekuen DNA yang rusak itu. Nah, mekanisme rekombinasi homolog itu terjadi sebenarnya lumayan cukup umum ya, karena itu tidak hanya terjadi untuk melakukan perbaikan saja, tapi meskipun tidak ada kerusakan, rekombinasi itu merupakan suatu mekanisme yang dilakukan sel atau makhluk hidup untuk meningkatkan keberagaman. Jadi memang di dalam kondisi normal pun bisa dibayangkan kromosom gitu ya, itu gen-gen itu bisa di shuffle gitu, bisa dipindah ditukar-tukar gitu, dipindahkan dari kromosom ini ke kromosom satunya atau dari lokasi satu ke lokasi lainnya. Itu sebagai strategi pertama untuk meningkatkan keberagaman, ya, diversity, dan juga untuk adaptasi gitu, terutama misalnya di bakteri. Seperti kita akan lihat, misalnya bakteri menghadapi perubahan lingkungan yang sangat cepat gitu ya. Itu kan bisa dengan dia adaptasinya bagaimana gitu. Apakah dengan melakukan mutasi spontan, DNA-nya berubah mutasi kan, atau melakukan rekombinasi atau transposisi gitu. Nah, ini ada istilah lagi transposisi. Jadi salah satunya ada transposisi yang umum itu. Jadi misalnya posisi dengan membalikan posisi gen tertentu ternyata bisa mengubah ekspresi gen dan mengubah fisiologinya gitu. Itu jadi rekombinasi dan transposisi ini merupakan hal yang lumayan umum dilakukan oleh makhluk hidup uh, untuk melakukan adaptasi dan juga meningkatkan diversitasnya. Seperti lihat di sini gambar sini. Nanti di slide selanjutnya akan kita bagaimana sejarah penemuan transposisi misalnya ya. Nah, jadi ini hanya sekedar ini saja, nanti akan saya jelaskan.
Jadi salah satu penemuan adanya transposon atau transposisi, atau bagaimana ternyata fragmen DNA atau gen itu bisa lompat-lompat dari satu lokasi ke lokasi lainnya gitu. Itu akibat dari penemuan dari jagung. Ya, penemuan jagung seperti ini. Nah, itu oleh Barbara McClintock nanti ya, dan itu eh, dia melakukan riset yang cukup kontribusinya signifikan dengan terhadap penemuan mobile element atau transposisi ini. Jadi gen itu bisa melompat-lompat gitu, berpindah-pindah secara acak ya. Oke. Nah, jadi rekombinasi misalnya, jika kita lihat kan, misalnya dalam keseharian kita, eh, kita lihat misalnya anak gitu, keturunan itu kan pasti mirip ya, ada kemiripan dengan orang tuanya. Jadi mirip tapi tidak sama ya, dan mirip, dan mereka bisa beragam gitu antara sibling itu atau saudara-saudara itu ada yang berbeda-beda gitu. Tapi ada kemiripan dengan orang tuanya gitu misalnya gitu. Seperti sini contohnya ya, sebagai contoh saja ini misalnya ada bapaknya kulit hitam, kulit putih. Nah, kebetulan ada anaknya 4 ini, semuanya beragam dan semacam spektrum ya, dari misalnya dari warna kulit dan lain-lainnya. Jadi mengapa demikian? Ya, mungkin kalian bisa ingat hukum Mendel 2 ya, salah satunya, jadi bahwa eh, genetik dari orang tua itu dari tetua, dari misalnya ibu, bapak itu kan ketika meiosis itu dibagi-bagi gitu, di apa namanya, pengelompokan acak gitu. Jadi eh, apa, dari ada kromosom dari ibu, ada kromosom dari bapak, kemudian dia diacak, kemudian ketika terjadi apa pembuahan, nah itu kan penggabungan antara keduanya. Nah, itu tergantung bagaimana penggabungannya, kombinasi kromosom mana gitu. Nah, itu akan menghasilkan keragaman yang berbeda-beda. Nah, selain itu, selain apa tadi pengelompokan acak, segregasi ya namanya. Segregasi itu juga eh, selama meiosis itu terjadi rekombinasi juga. Jadi antara kromosom apa namanya yang berpasangan itu nanti akan bertukar segmen gitu. Nanti akan dijelaskan. Itu semuanya berkontribusi terhadap apa keragaman genetika ya. Nah, jadi keberagaman genetika itu bisa akibat apa mutasi, kemudian rekombinasi. Nah, ada lagi mungkin transposisi ya. Transposisi hanya transposisi ini apa memang tidak semua dilakukan melalui transposisi ya. Untuk artinya dalam artian diturunkan ke keturunannya itu tidak selalu ini, tapi yang paling utama adalah mutasi dan rekombinasi. Mutasi jelas ya, kan perubahan yang seperti dibahas di kuliah lalu. Mutasi artinya ya kode genetiknya berubah, kemudian gen-gen berubah, ya tentunya fenotipe berubah, fenotip berubah. Jadi, nah kemudian rekombinasi. Jadi bisa dibayangkan mungkin kita orang bermain kartu gitu. Jadi mutasi itu seperti itu kan, kita misalnya punya kartu di sini, mutasi itu adalah kita misalnya mengambil kartu, itu kan ini kan pool genetik kita misalnya, gen kumpulan gen-gen kita. Bisa menambahkan gen, mengurangi gen, atau mengganti, gitu kan? Itu kan mutasinya. Nah, rekombinasi itu ketika di shuffle gitu kartunya itu ya, jadi ketika dikocok gitu kan, dibagi-bagi, nah itu rekombinasi. Jadi susunan gen yang ada itu kemudian diacak-acak gitu, diacak-acak, itulah rekombinasi itu. Jadi kedua hal ini berkontribusi terhadap keberagaman genetika. Nah, ini untuk mudahnya saja membayangkan secara umum seperti ini. Perbedaan antara mutasi dan rekombinasi. Uh, ya, kemudian
Nah, ini konsep dasar yang perlu dipahami ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, itu merupakan eh, rekombinasi, kemudian rekombinasi itu mempengaruhi keberagaman genetika dari tetua ke anaknya, dari parental ke filial. Nah, jadi ada dua. Yang pertama kan bahwa keragaman itu diakibatkan oleh seleksi independen kromosom parental atau pengelompokan secara bebas, independent assortment. Nah, ini yang hukum Mendel 2 ini, jadi segregasi ya, jadi rekombinasi gen yang tidak berpautan. Jadi betul-betul kromosom dari ibu bapak itu ketika meiosis itu diacak gitu. Jadi diacak, ini masuk misalnya kromosom ini menjadi sel ini gitu ya, jadi sel gamet ini gitu. Nah, itu mulai rekombinasi gen yang tidak berpautan atau independent assortment. Nah, kemudian ini akan menjadi fokus kuliah kita jadi sini. Jadi selama proses meiosis pun itu juga terjadi namanya rekombinasi gen yang berpautan. Seperti tadi saya jelaskan secara singkat, jadi antara gen berpasang itu bisa terjadi fragmen ini yang satunya itu berpindah silang. Disebutnya pindah silang atau crossing over. Crossing over ya, pindah silang ini. Jadi perbedaan itu ya, yang ini sih sudah mungkin ini sudah pernah di biologi dasar mungkin, atau ini ada hukum Mendel ya. Kemudian yang independent assortment, kemudian ini rekombinasi gen berpautan melalui misalnya pindah silang. Nah, independent assortment tentunya seperti ini ya. Jadi misalnya ini kromosom ya, pasangan-pasangan kromosom ini dari sel diploid, kemudian ketika meiosis ini nanti kan membelah nih dan membelah, kemudian nah ini pembagiannya bisa atau urutannya itu bisa bisa diubah-ubah gitu, diubah-ubah. Nah, misalnya kemudian di sini kan di pembentukan di meiosis 1 ini bisa seperti ini, biru-biru, merah-merah, atau biru-merah, merah-biru gitu ya. Nah, kemudian nanti di sel gametnya ini akan ada yang dapat biru-biru, biru-biru ya, karena dari sini kan biru-biru, biru-biru, merah-merah. Nah, kemudian ini campuran ya. Ada yang panjangnya ini biru, yang pendek merah misalnya. Kemudian ini yang panjangnya merah, pendeknya biru. Nah, ini kemudian, nah inilah independent assortment atau segregasi. Nah, ini kan suatu bentuk rekombinasi juga gitu. Suatu bentuk rekombinasi juga, artinya kromosom-kromosom itu dibagi-bagi, diacak-acak ya. Nah, tentunya ini kan nanti akan misalnya terjadi pembuahan, nah nanti kan akan berbeda-beda gitu hasilnya. Kombinasi kromosomnya itu nanti di keturunan akan berbeda-beda tergantung komposisi kromosomnya seperti ini. Nah, kemudian untuk rekombinasi sendiri mungkin dibagi dua secara garis besarnya ya. Pertama, rekombinasi homolog. Nah, rekombinasi homolog sudah kita bahas dulu ya sebagai salah satu mekanisme repair, dan tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Jadi rekombinasi homolog intinya adalah rekombinasi yang memerlukan homolognya. Jadi rekombinasi itu bisa terjadi jika ada homolognya di utas DNA atau kromosom yang lain. Nah, kemudian ada lagi rekombinasi non-homolog. Nah, kalau rekombinasi non-homolog ini, ada yang disebut transposisi, ada yang disebut site-specific recombination. Transposisi ini tidak memerlukan sekuen homolog sama sekali. Kadang
Kemudian kalau site specific recombination itu masih memerlukan sekuen homolog, hanya porsi sekuennya itu tidak kecil gitu, tidak kalau homolog kan misalnya gen yang diganti dengan yang utas ini hampir sama gitu, dan dia biasanya panjang nih. Kalau site specific itu yang homolog cuma hanya misalnya sekitar 15 base pair gitu, seperti itu ya. Jadi pendek gitu, cukup hanya ada sekuen homolog yang pendek saja sekuensinya, itu sudah cukup untuk site specific recombination. Jadi ada yang non homolog itu ada transposisi, kemudian site specific recombination. Nah, ini ya rekombinasi homolog memerlukan sekuens DNA yang sangat mirip. Nah, kemudian urutan dan susunan gen di kromosom hasil rekombinasi itu biasanya sama, tidak berubah. Nah, jadi urutan dan susunannya tidak berubah karena dia hanya berpindah saja gitu, berpindah. Kemudian kalau transposisi dia tidak memerlukan sekuens homolog. Kemudian urutan dan susunan gennya itu bisa berubah dan bisa di mana saja. Jadi betul seperti yang tadi saya ungkapkan, seperti di jagung gitu ya, misalnya transposisi itu bisa nempel di mana saja gitu, lompat di mana saja. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Baik, kita akan sekarang lanjut membahas mengenai pindah silang ya, crossover. Crossover, pindah silang itu, nah ini salah satu bentuk rekombinasi homolog ya. Seperti kita lihat nih, mungkin penggambarannya kita awali di sini saja dulu ya. Nah, ini kan kromosom dari bapak misalnya, kemudian dari ibu, dari tetua itu, kemudian kan direplikasi dulu ya, sehingga untuk kromatin ini. Nah, ketika meiosis, kemudian terjadi crossover, jadi sekuen bagian utas di sini, kromosom sini dengan yang satunya itu akan berpindah silang. Jadi yang sebelah sini misalnya dengan ini itu swap gitu, berpindah silang. Jadi hasilnya akan seperti ini. Ini dapat bagian yang merah, ini dapat bagian yang biru. Tapi diperhatikan bahwa lokasinya sama kan di sini di ujung seperti ini. Nah, jadi misalnya ini gen A ya, kemudian ini gen B dari bapak misalnya, ini dari ibunya, ada alelnya kan ini A kecil, jadi heterologus ini ya. Ini B kecil, B kecil. Nah, kemudian terjadilah pindah silang. Nah, jadi yang kromosom ini karena pindah silang di daerah sini, jadinya yang tadinya B besar menjadi B kecil karena dapat dari yang ini misalnya. Kemudian yang ini harusnya B kecil jadi B besar karena dapat dari yang ini. Nah, ini kemudian ini gambaran sama ya seperti ini gitu. Jadi hasilnya bisa seperti ini. Crossover ya. Nah, ini kemudian detail lebih lanjut. Jadi paternal, maternal ya, dari bapak, ibu, kemudian homolognya ya, kemudian terjadi replikasi, terus terjadi berpasang-pasangan dan berpasang-pasangan ya kromosomnya, kemudian terjadi crossover di sini. Nah, kemudian di anafase ini meiosis, kemudian kan membelah nih satu kromosom sini, nah satu membawa ini yang abu-abu kan yang merah, kemudian yang abu-abu membawa merah bagian yang terjadi crossover. Nah, kemudian di anafase 2 segregasi. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Haploidnya ya, jadi ada yang merah saja, ada yang merah abu-abu kecil, ada yang abu-abu merah kecil. Nah, kemudian ada yang abu-abu saja. Ya, jadi seperti ini. Di meiosis 2 ini terakhir ya.
Nah, kemudian jika diperhatikan mungkin di sini ya, ini kan terjadi nih di daerah crossover ini kan terjadi semacam eh, pentautan ya. Nah, ini disebut kias mata di sini nih, kias mata. Jadi kias mata itu ini definisinya. Jadi suatu titik di mana kromosom yang berpasangan itu bersentuhan dari sini ya, selama metafase pertama di meiosis. Nah, di mana pindah silang itu terjadi di sini ya. Jadi misalnya ini kan, nah ini kias matanya di sini berarti di sister kromatidnya, kemudian ketika pindah silang ini yang bertautan inilah persilangan di sini ya itulah yang disebut dengan kias mata itu. Oke. Oke, mengenai rekombinasi secara garis besar itu ada dua ya rekombinasi. Jadi intermolekuler artinya rekombinasi antara dua utas berbeda, dan intramolekuler, jadi dalam utas yang sama. Jadi dalam utas yang sama pun bisa terjadi rekombinasi seperti yang tadi ya. Yang ini kan kita sudah tahu yang tadi ya. Itu antara sister kromatid itu berarti dua utas berbeda, itu berarti intermolekuler. Kemudian intramolekuler di utas yang sama, di utas yang sama juga bisa terjadi rekombinasi. Artinya perubahan susunan ininya. Nah, untuk yang intermolekuler itu ada yang single crossover, ada yang double crossover. Jadi kalau single crossover artinya pindah silangnya hanya satu. Ya, pindah silangnya hanya satu. Jadi misalnya ini kuning, biru ya. Jadi pindah silang, dan kemudian jadinya yang kuning dapat biru, ya, yang biru dapat kuning. Nah, kalau double crossover ya kemudian ini kan hanya satu nih perpindahannya. Seperti dilihat di sini ya, satu. Nah, double crossover itu berarti dua ya ininya, fragmennya itu yang masuk. Jadi ada dua tempat kan di sini. Dia misalnya yang kuning ini dapat biru, dua biru di sini ya. Dan yang biru dapat dua kuning di sini. Ini double crossover. Nah, kemudian untuk intramolekuler, ini ada dua jenis, jadi direct repeat dan inverted repeat. Jadi jika yang sekuen homolognya itu kalau direct repeat artinya adalah arahnya sama. Jadi misalnya ini tanda panah ini yang biru ya, arahnya ke kanan. Kemudian, nah ini membentuk loop ya. Jadi dia melipat. Nah, kemudian terjadilah karena ini satu sama lain saling homolog yang biru ini. Nah, kemudian terjadilah crossover di sini. Crossover. Nah, karena ini terjadi crossover di sini, ingat bahwa yang sekuen yang merah ini, ini akan nanti hasilnya akan jadi istilahnya tidak masuk terbuang ya. Jadi dapat di sini kan jadi berarti artinya yang merah di sini hilang, kemudian satu biru hilang. Jadi nantinya dapatnya kuning, biru, kuning. Jadi satu biru dan satu merah ini nanti akan terbuang. Jadi ini residualnya di sini. Ini kalau yang intramolekuler, kalau sekuen homolognya itu satu arah direct repeat. Kemudian ada lagi yang inverted repeat. Jadi yang homologusnya itu berlawanan arah. Jika berlawanan arah, sama ini membentuk loop ya. Nah, karena berlawanan arah, sehingga ketika dia crossover di sini, ini tidak ada yang terbuang. Jadi hanya terjadi perpindahan saja
Jadi misalnya yang apa? Tadinya misalnya di sini, jadi di sini. Ini kalau inverted repeat. Inverted repeat ini lebih umum terjadi di transposon ya. Seperti ini. Oke. Hanya perbedaannya di sini jika diperhatikan yang terjadi adalah bisa saja ini tertukar atau tidak. Kalau transposon bisa tertukar, tapi kalau ini biasanya kemungkinan mungkin tidak ya, seperti yang ini. Yang berbeda adalah si arah yang di tengah ini, yang merah ini. Jadi berbalik arah. Nah, jadi secara garis besar, tahapannya itu pertama yang untai DNA homolog diputus dulu, kemudian DNA homolog ini pindah silang, kemudian pembentukan kembali ikatan fosfodiester, ya, karena terputus ya, jadi harus fosfodiester, dan kemudian ligasi lagi, ditempelkan lagi. Ya, ini tahapan secara umumnya sekali ya. Tapi yang mungkin perlu di ini adalah yang ini. Oke, sebentar ya. Oke. Kemudian untuk rekombinasi site spesifik, ini seperti ini ya contohnya. Jadi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, jadi rekombinasi spesifik itu memerlukan sekuens homolog, tapi dia sekuensinya itu cukup tidak terlalu panjang ya, hanya sekuensinya itu pendek saja sudah cukup. Ini jadi memerlukan region DNA homolog yang lebih sedikit dibandingkan rekombinasi homolog. Nah, rekombinasi ini hanya terjadi pada region tertentu. Nah, ini contohnya adalah insersi fage, DNA fage ya ke bakteri. Jadi fage itu kan virus yang menyerang bakteri ya. Jadi misalnya di sini ada virus lambda ya, kemudian ini DNA virus lambda, kemudian ini DNA virus E. coli. Si virus ini kan tentunya ingin memasukkan fragmen DNA-nya yang kuning ini ya, integrasikan ke E. coli. Nah, bagaimana strateginya itu si virus untuk melakukan itu? Nah, caranya adalah dengan melakukan rekombinasi site spesifik ini. Jadi ada semacam ini homolognya di sini sedikit ya, yang hijau dan merah ini. Nah, ATTP ini artinya attachment di fagenya, jadi sequence di fage, kemudian ATTB ini sequence atau attachment sequence-nya untuk yang di bakteri. Kemudian terjadilah rekombinasi ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang kuning ini masuk ke DNA bakteri. Nah, kemudian ini karena terjadi rekombinasi, berarti di sini double crossover kan. Contohnya yang ini ya. Nah, kemudian adalah hijau merah itu. Nah, ini situs rekombinasinya ya. Situs rekombinasinya di sini. Jadi strateginya adalah untuk memasukkan genom si virus ini ke bakteri, caranya dengan rekombinasi site spesifik. Kemudian, nah ini ya ini kelanjutannya ya. Jadi seperti lihat di diagram ini mungkin ya, diagram ini jadi kan ATTP ini adalah homolog di fagenya, attachment di fagenya itu sekitar umumnya 243 base pair. Kemudian ada lagi homolognya, untuk attachment-nya itu di bakteri ATTB itu 25 base pair. Nah, kemudian terjadi kan rekombinasi, kemudian masuklah di sini. Aku ini ada dua tahap ya, jadi ada tahap integrasi, ada tahap eksisi. Jadi harus terjadi pemotongan juga. Ini integrasi artinya udah masuk ke sini si genomnya ya, kemudian terjadi eksisi.
XCC ini biasanya untuk membalikan dia lagi ke pemotongan utas di bakteri dan di fagenya. Jadi kalau mungkin yang penting diperhatikan di sini adalah mungkin yang ini ya, bisa dilihat di sini, yang homolog itu kan misalnya di sini. Ini kemudian ini gennya, lihat arah gennya, misalnya part ini ya tulisannya. Nah, TTP, kemudian pindah silang, integrasi, XCC ya. Nah, arahnya berarti genomnya ini ke sini, gen atau genomnya. Jadi arah ke sana part, nah kemudian O-nya itu disisip di sini. Yang homolog di sini. P dan B, oh ya mungkin saya belum jelas ini kan, P dan B itu yang mengapit homolognya. Jadi ini tidak terlalu detail, tapi P dan B itu yang mengapitnya, sekuensi yang mengapit O yang homolog ini. Nah nanti setelah integrasi, nanti terdapat disebutnya kalau sudah di DNA genom, itu ATTL dan ATTR. Ya, sebelum saya ingin bertanya yang ada notifikasi terus mengenai waiting room ya. Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Nah, artinya untuk waiting room ini bagaimana ininya? Mungkin co-host atau halo? Halo, 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 Ya, halo, 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 ya. halo. Dengan siapa ini? Oh ya, halo, saya Denis. Pak, untuk waiting room-nya itu, jadi semisal ada mahasiswa mau masuk atau orang, itu karena waiting room-nya dinyalain, di enable di meeting yang ini, jadi bakal ada notif buat host sama co-host gitu Pak, semisal ada yang mau masuk. Bakal ada apa? Maaf, kurang keras tadi. Ada notifikasi gitu Pak. Ya, jika misalnya saya admit, berarti ke waiting room ya, studentnya Eh, ya. Kalau Bapak admit, itu nanti orang yang di waiting room masuk ke meetingnya ini. Masuk ke meeting yang ini. Ya, Oh, berarti tidak masalah ya. ya. Tapi kalau semisal notifnya tiba-tiba hilang, mungkin gara-gara co-hostnya udah allow duluan, gitu. Oke, berarti intinya adalah saya ini lecture ini berarti semua hadir ya, tidak terpisah, ada waiting room dan yang tidak ada yang menunggu, ruang menunggu kan, berarti semuanya bisa melihat kuliah ini ya. Iya. Oke, berarti tidak ada masalah ya. Takutnya saya ada waiting room, itu nanti ada session lagi, lain lagi untuk yang dimasuk di waiting room gitu. Tidak ya? Mungkin bisa dimatiin gitunya Pak. Apa namanya? Opsi untuk waiting room-nya. Oke, di mana ya? Bisa, Halo Pak, ya. Ya, biar saya saja yang matikan Pak. oke ya, tolong ya di. Ya. Saya takutnya ini saja apa tidak yang di waiting room tidak melihat lecture-nya gitu. Nah, ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Saya lanjut ya. Oke. Nah, untuk rekomendasi site spesifik ini biasanya umum dulu dipelajarinya itu di Salmonella ya. Salmonella typhimurium yang penyebab tipes itu. Jadi di Salmonella itu kan ada flagella. Salmonella itu motil ya, dia mempunyai flagella. Nah, flagella itu kan dia dibentuk oleh
protein flagellin. Protein flagellin. Protein flagellin ini bisa berubah-ubah tergantung kondisi keadaan. Nah, jika kondisi flagellin itu berubah, jadi flagellanya itu kan digunakan untuk bakteri untuk sebagai istilahnya dalam artian sehingga dia bisa virulen gitu. Sehingga dia bisa menyerang sel inang. Nah, perubahan flagellin sehingga mengubah komposisi protein di flagellin ini akan menentukan yang disebut dengan serovar. Ya, kalau untuk bakteri patogen di manusia itu ada serovar ya. Jadi si flagellin ini bisa berubah-berubah. Nah, perubahannya itu terjadi karena site specific recombination, rekombinasi site specific itu. Jadi misalnya ini jika kita tumbuhkan ya salmonella di Petri, cawan Petri gitu di media ya. Nah, semuanya mengalami atau phase yang sama, artinya serovar sama di sini. Kuning semuanya. Kemudian ditumbuhkan di media cair misalnya. Kemudian dari media cair ini ditumbuhkan di media yang sama, cawan Petri lagi. Nah, itu nanti ada yang berubah flagellinnya itu, flagellannya itu misalnya jadi biru ya. Nah, protein flagellinnya berubah biru. Jadi ada perubahan di sini karena terjadi rekombinasi site spesifik itu. Nah, namun misalnya jika kita ambil lagi yang biru ini kan perubahan dari kuning yang awal ya. Yang ambil biru kan jadi tubuh biru nih. Nah, ketika ditumbuhkan di media padat lagi, yang biru itu ada lagi yang berubah jadi kuning ke awal gitu. Nah, perubahan-perubahan ini disebut phase variation. Nah, ini menunjukkan adaptasi untuk mekanisme adaptasi itu. Jadi merupakan strategi si bakteri untuk mengubah-ubah dirinya. Jadi misalnya kan di lingkungan dia kan tentunya ingin misalnya tetap menginfeksi masuk ke tubuh manusia kemudian menyebabkan sakit kan. Jadi misalnya dalam kondisi tertentu misalnya flagellin ini ternyata tidak efektif atau bagaimana kemudian dia bisa mengubah menjadi flagellin lain tergantung kondisi lingkungannya. Nah, inilah contoh adaptasi ya, contoh adaptasi bakteri yang jika diperhatikan strateginya ini kan dalam waktu yang misalnya kita tumbuhkan ini kan cepat waktunya ya. Jadi kondisi A tumbuhkan, kondisi B dan lain-lain. Itu bisa juga bakteri itu melakukan strategi lain misalnya dengan mutasi. Tapi mutasi itu kan sebisa mungkin organisme itu kan tidak melakukan mutasi ya karena siapa tahu mutasi itu bisa saja membuat efek yang negatif karena kan mutasi bisa acak ya. Jadi sebelum mutasi lebih baik ya dengan melakukan rekombinasi ini. Dengan melakukan rekombinasi ini jadi tinggal mengubah posisinya, kemudian orientasinya misalnya itu bisa melakukan menghasilkan fenotipe lain tanpa melakukan mutasi. Jadi cukup dengan rekombinasi untuk mengubah fenotipenya. Tapi ini tentunya untuk kondisi tertentu ya, di mana rekombinasi masih bisa gitu. Nah ini untuk lebih detailnya, jadi intinya adalah ada dua gen, ya, ada dua gen yang diperhatikan ini gen H2 dan gen H1. Gen H2 dan gen H1. Gen H2 ini menyandikan H2 protein. Ini salah satu protein flagellin ya untuk di flagella ini. Kemudian H1 ini menyandikan H1 protein. Nah, kemudian diperhatikan di sini. Perhatikan di sini ada promotor ya. Promotor. Nah, kemudian di sini ada represor nih. Represor ya. Nah, jika arah gen ini segmen di sini arahnya ke sana, di sini ada promotor kan.
Ini kan terjadi on, ya, on. Kemudian terjadi transkripsi gen H2 dan gen represor. Sehingga H2 protein dihasilkan, protein represor juga dihasilkan. Nah, karena ini protein represor, ya ingat yang kuliah waktu dulu, represor, sehingga dia menghambat, ngeblok transkripsi dari protein H1, gen H1. Jadi ini tidak terekspresikan, yang dihasilkan adalah H2 saja jadinya. Tapi karena rekombinasi site spesifik, jadi ini berbalik arah. Karena ini berbalik arah, ini kan satu istilah satu integron atau operon ya. Jadi karena arahnya ke sana, ini tidak diekspresikan kan? Karena arahnya ke sana. Jadi ini off, ini off. Ingat, berarti represor juga off, H2 juga off. Nah, karena represor off, nah ini kan ada promotornya sendiri nih untuk H1. Jadi tidak ada represor yang untuk menghambat ekspresi gen H1, sehingga yang dihasilkan adalah protein H1. Ya. Nah, jadi itu penjelasannya. Nah, jika dilihat di sini ini pembalikan arahnya itu memerlukan hanya 14 base pair inverted repeat yang warna merah ini. Jadi karena ada homologi di warna merah ini bisa berbalik arah. Gitu. Ya, seperti tadi yang ATTP tadi ya. Jadi ini yang homologinya kan di sini. Sehingga di flip gitu. Di flip dia bisa berbalik arah. Nah, dengan bolak-balik seperti ini itu cara bakteri untuk mengatur ekspresi gen yang mana yang ingin dihasilkan. Jadi misalnya serovar si salmonella ini di kondisi tertentu dia menghasilkan H2 protein. Di kondisi lain, nah dia bisa mematikan ini tapi mengekspresikan yang ini. Gitu. Nah, ini adalah contoh adaptasi ya, adaptasinya ini. Nah, ini ditemukan oleh Heidelberg dan Edwards di tahun 1993 menemukannya. Kemudian selain itu fagemu. Fage, jadi fage lagi ya, ini fage, rekomendasi spesifik juga. Nah, jika fagemu ini ya, terutama untuk G segmen di sini ada atau gin di sini sebetulnya gin ya. Jadi intinya adalah kalau G segmen itu diutas positif, ya positif ke sana. Jadi di sini kan ada U aksen, S aksen gen. U dan S. Ini akan mempengaruhi ekor di sini. Kalau ini ekornya, protein ekornya. Jadi jika arah ke sana, yang terekspresi adalah gen U dan S. Nah, ini akan menghasilkan protein ekor lain sehingga dia akan menyerang misalnya untuk yang positif ini berarti S dan U ini E. coli galur K12. Jadi dia bisa menyerang E. coli galur K12 jika S dan U terekspresikan. Nah, ini tidak terekspresikan. Nah, kalau misalnya arahnya ke sana, yang diekspresikan di flip gitu gen yang di sini segmennya ini, gen ini yang diekspresikan adalah U aksen S aksen. Sehingga dia akan menyerang E. coli yang lain, galur yang lain, galur E. coli galur C misalnya. Ya, jadi virus juga melakukan seperti ini, inversion ini. Nah, ini karena ada gen invertase di dalam genom fagemu ini, gen invertase ini, gin ini atau G segmen ini. Jadi dia menyandikan gen invertase sehingga dia bisa flip G segmen si gin ini. Ya. Maaf saya keliru. Jadi ada gen gin yang fungsinya adalah gen menghasilkan enzim invertase, sehingga invertase ini akan bisa membalik-balikkan G segmen ini. Ya, G segmen ke sana, G segmen ke sini. Nanti akan menghasilkan protein ekor yang berbeda-beda. Karena protein ekornya berbeda, penempelan ke dinding sel bakterinya akan berbeda lagi. Reseptor di bakterinya nanti. Seperti misalnya sekarang COVID ya,
misalnya coronavirus itu kan dia harus menempel ya. Nah, mungkin pastinya beda ininya ya bentuknya, tapi kan harus ada penempelan seperti itu. Jadi reseptor inang di sel manusia seperti itu kan tuh. Bisa saja di situ juga siapa tahu dia melakukan rekombinasi kan, dia bisa mengubah-ubah itunya proteinnya misalnya, jadi sehingga mutasi mungkin sel manusia yang misalnya untuk genotipe tertentu dia tidak bisa mengenali misalnya, sehingga terjadilah infeksi. Ini juga sama seperti itu ya. Oke, itu untuk rekombinasi. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini? Ini si Pak Cah ya. Ya, silakan. Yang tadi yang untuk yang fagemu itu yang berpindah itu yang invertasenya itu arah dia bergeraknya atau SVU-nya yang bertukar. Soalnya itu sama yang positif itu emang apakah selalu yang dari kanan ke kiri atau kiri ke kanannya itu orientasinya begitu, Pak? Oh ya, jika dilihat G segmen ini kan semuanya keseluruhan ya. Ini kan G segmen ini. S, U aksen, S aksen. Nah, dengan adanya invertase ini bisa dilihat, jadi yang ininya kan flip nih. S aksen, U aksennya jadi di sebelah sini kan. Arahnya ke sana. Kemudian U dan S jadi sebelah sini. Ini sebetulnya oh itu beda sih dengan yang tadi. Nah, ini kelihatan tidak ya ininya kecil ya. Jadi G segmen itu kan keseluruhan sini. Nah, gen ini, gen invertase ini, nah ini fungsinya untuk flip. Bisa dilihat flip kan ya. Tinggal balik seperti itu. Tadi siapa yang bertanya? Audi ya, Audi. Jadi kan di sini G segmen ini kan dari misalnya arahnya tuh kalau misalnya gen invertase ini misalnya untuk jika dia ingin mengekspresikan S dan U kan G segmen itu ada S aksen, U aksen, U dan S. Nah, ini arahnya ke sana. Kemudian karena di invert, ada invertase ini juga bisa membalikan G segmen ini sehingga ini tidak invertasenya tidak simple flip begitu karena jika dia perhatikan kan di sini harusnya di S aksen kan di ujung ya kalau memang murni tinggal balikan saja. Nah ini U aksennya di sini, S aksennya di sini. Ini kan harusnya S aksen di sini ya, U aksen di sini, tapi ini tidak. Kemudian sama juga. Jadi dia ingat di sini double crossover seperti yang tadi. Jadi crossover-nya bisa double atau single. Jadi misalnya nih U aksen S aksen. U aksen S aksen kalau misalnya dia hanya tinggal pindah posisi, dia kan U aksen di sini, S aksen di sini. Tapi dia di flip kan. U aksennya di sini, S aksennya di sini. Kemudian S dan U kalau misalnya dia hanya di flip dibalik keseluruhan karena memang seperti ini juga gitu ya, S di sini, U di sini. Kalau memangnya ini di flip artinya ke sini nih, pindah ke sini. Kalau dia pindah ke sini keseluruhan jadi SU US itu kan harusnya SU US gitu. Tapi kan ini tidak, U-nya di sini, S-nya di sini karena dia yang ini dibalik juga ke crossover itu tadi. U dan S-nya dibalik juga di sini. Plug. Terus ini tidak hanya mengalih arah ke sana, tapi dibalik, di flip juga U dan S-nya. Nah, jika demikian, misalnya, nah ini tergantung susunan di sini ada ekspresi promotornya bagaimana ya. Jadi yang ini misalnya tidak diekspresikan U dan S-nya sehingga yang ini diekspresikan. Nah,
Misalnya kalau yang ini tidak diekspresikan, tapi yang diekspresikan yang ini. Nah, ini invertase juga di fage lambda juga ada ya. Hanya misalnya di fagemu ini salah satu contohnya saja. Jadi jika dilihat misalnya yang paling penting adalah invertase ini G segmen di sini, U dan S on, U aksen S aksen off. Ya, kemudian jika di invertase ini bisa di flip juga U aksen S aksennya. Karena untuk ekspresi dia harus U dulu. Karena harus susunannya harus sama kan. U dan gen S. Urutannya harus sama. Kalau misalnya dibalik S aksen U aksen tidak bisa, dia karena arahnya ke sana, ekspresinya harus proteinnya nanti susunannya juga harus U aksen dulu, kemudian S aksen juga, kemudian S aksen setelah U aksen gitu. Jadi U S, kemudian U aksen S aksen. Gimana, apakah sudah cukup jelas? Jadi harus diingat itu double crossover itu mungkin nanti lebih di ini lagi untuk crossoveringnya ya, crossover tadi karena beragam sekali sih. Misalnya yang tadi kan ini simple misalnya, ini kan invertible juga nih. Nah, tapi yang ini kan kalau ini kan di dalam bakterinya sendiri, kalau ini kan ada ini kan virus masuk ke sini, masuk ke dalam sel. Ya. Jadi ingat virus ke dalam sel sehingga dia harus mengintegrasikan genomnya itu ke dalam inangnya. Ya mungkin ini juga sebenarnya sama sih ininya ya. Jadi ini kan Oke, baik, terima kasih Pak. Ya ini sebetulnya penjelasannya harusnya lebih ini sih, karena utas negatif dan positif itu juga di virus sudah ini juga belum ya. Utas positif dan negatif itu. Ini ada hubungannya dengan nanti kalau virus itu kan harus misalnya RNA balik ke DNA dulu, kemudian ke RNA seperti itu. Itu plus dan negatif. Mungkin nanti saya akan ini kan detailnya lebih baik mungkin ada forum di WLS ya. Ditanya, saya akan postingkan lagi. Untuk soalnya ini harus ada hubungannya dengan positif negatif sih. Utas positif dan negatif. Ini ada hubungannya dengan itu, kenapa positif, kenapa negatif. Utas virus itu kan ada disebut positif, ada negatif. Itu ada hubungannya dengan bagaimana dia misalnya dari utasnya itu tuh apakah akan langsung menjadi RNA atau harus ke DNA dulu kemudian ke RNA seperti itu. Itu ada utas positif dan negatif. Ya. Baik, terima kasih Pak. Penting saja mungkin kayaknya. Kemudian, oke, transposisi atau ada lagi yang ingin ditanyakan misalnya? Oke, baik, jika tidak ada, kita akan lanjut ke transposisi. Jadi transposisi itu juga merupakan tipe lain sebenarnya dari rekombinasi ya, hanya dia non-homolog, jadi tidak memerlukan homolognya. Nah, sejarahnya transposisi ini ada yang tahu ini siapa? Ya, sudah ada di sini namanya ya, Barbara McClintock. Jadi jika kita lihat jagung sebetulnya, yang kita makan jagung itu,
kan warnanya kuning ya, itu yang kita tahu. Jagung itu kuning gitu. Warnanya normal itu kuning. Tapi sebetulnya jagung kuning itu adalah jagung yang gennya itu sudah disisipi dengan transposon atau transposable element. Jadi yang wild type justru yang liar itu jagung itu warnanya seperti ini, berpigmen ungu dan merah. Seperti ini aslinya. Tapi karena adanya transposable element, transposon, si transposon itu melompat-lompat, menyisip di daerah-daerah berbeda-beda. Jadi misalnya kalau si Barbara ini menemukan misalnya ini DS ya, disebutnya dia DS gitu sama. Jadi ini hanya garis besarnya saja. Gen yang kuning ini kan misalnya yang wild type menghasilkan bulir jagung yang warna ungu. Ketika disisipi ini misalnya oleh DS ya di sini, dia akan colorless, justru kuning itu disebut colorless gitu, yang sering kita makan. Atau jika DS-nya lompat ya dengan adanya AC ini lompat sehingga terjadi rekombinasi seperti ini. Nah, ini akan spot gitu, berbintik-bintik. Nah, jadi Barbara ini menemukan bahwa dulunya ini sejarahnya ini kan ingat ini di tahun 1940 Barbara McClintock mengajukan hipotesis seperti ini. Di tahun 1940 itu struktur DNA saja belum diketahui. Struktur DNA itu tahun 1953 sama Watson and Crick itu. Jadi ketika dipropos ini, diajukan hipotesis seperti ini mungkin karena pengetahuan orang waktu itu belum sampai, mana mungkin ada elemen DNA yang bisa melompat-lompat itu bagaimana caranya gitu kan ya. Rekombinasi saja mungkin baru dipelajari begitu. Jadi Barbara McClintock waktu itu sudah ahead of her time gitu. Jadi sudah penemuannya dia hipotesisnya dia sudah jauh di depan ketika orang-orang belum siap waktu itu. Bagaimana mekanismenya gitu kan tidak masuk akal. Kok ada seperti ini, fenotipe seperti ini tidak bisa dijelaskan oleh Mendel, hukum Mendel gitu. Tapi dia menghipotesiskan ini harus ada yang melompat-lompat gitu. Kalau tidak akan seperti ini gitu menurut analisa dia gitu. Menurut analisa Barbara ini. Ini menurut saya adalah harus ada elemen segmen DNA yang melompat-lompat. Waktu itu kan tidak diterima gitu oleh komunitas ya oleh para ilmuwan karena bagaimana mekanismenya belum masuk gitu ininya zamannya. Nah, akhirnya ya Barbara ini terbukti gitu. Jadi dari tahun 19 awal 30-an mulai ya, 30-an, 40 akhirnya baru orang bisa membuktikan adanya transposable element itu. Dan kemudian barulah di tahun 1983, 43 tahun ya, 43 tahun dari sejak hipotesisnya itu barulah beliau dianugerahi Nobel ya. Jadi untung beliaunya masih hidup ya, karena kalau tidak Nobel itu kan tidak bisa diberikan sama orang yang sudah meninggal. Oke, ya itulah bahwa penemuan ilmiah itu pasti di awalnya banyak yang tidak menerima karena teorinya belum masuk, tapi memang seperti itu kenyataannya. Nah, kita akan membahas dulu di prokariot ya. Jadi transposable element di prokariot itu ada disebut insertion sequence element, IS element, ada yang disebut transposon. IS sequence itu dia bisa memindahkan diri sendirinya ke posisi lain. Dan dia juga tidak mempunyai gen lain untuk memindahkan dirinya sendiri itu. Jadi dia tidak membawa gen lain ya. Jadi ingat bahwa untuk berpindah itu perlu gen. Jadi untuk berpindah itu si transposon atau IS ini perlu gen. Ya. Nah, si IS ini bisa memindahkan diri sendiri ke posisi lain, tapi tidak mempunyai gen lain selain untuk memindahkan dirinya sendiri. Jadi dia gen yang IS-nya sendiri, kemudian gen untuk memindahkan IS itu. Ya, dua elemen itu saja. Kemudian jika transposon, selain si mobile elemennya, juga ada gen
untuk memindahkannya, dan dia juga biasanya membawa gen lain yang berpindah bersama-sama. Itu transposon. Ya, jadi ini perbedaannya ya. Nah, insertion sequence yang tadi IS ya seperti ini. Jadi susunannya biasanya mungkin seperti ini ya. Jadi di sini insertion sequence-nya itu segmennya seperti ini, di sini sampai sini ya. Nah, kemudian di sini ada transposase gen transposase untuk memindahkannya. Nah, kemudian di sini ada elemen-elemen sequence-sequence yang berupa inverted repeat. Jadi repeat tapi berbalik. Ya. Nah, transposable element IS ini merupakan transposable element yang paling sederhana karena hanya mobile elemennya dan gen untuk pemindahannya itu. Nah, ini mengkodekan transposase untuk mobilitasnya dan penyisipannya nanti ya. Jadi dia kan harus mobile nanti pindah, kemudian harus menyisip kan. Ukurannya beragam dari yang kecil 768 sampai base pair sampai 5 KB. Kemudian ditemukan pertama kali di Operon galactosa di E. coli. Ya. Kemudian dia mengandung inverted repeat. Kemudian untuk transposon, nah transposon ini dibagi dua lagi. Ada yang transposon sederhana, ada yang transposon komposit. Nah, transposon sederhana dan transposon komposit. Nah, si transposon ini biasanya kan harus membawa gen lain. Jadi selain inverted repeat, ya tadi insertion sequence-nya inverted repeat, dia juga akan membawa transposase gen ini untuk pindah-pindahnya itu. Nah, biasanya dia membawa gen lain. Yang paling umum adalah gen yang membawa antibiotik, resisten antibiotik. Ya. Jadi ini transposon ya. Jadi ada 3 komponen. Transposasenya, kemudian ini mobile elemennya, kemudian gen lain. Kalau ini hanya 2, transposase dan ininya, mobile elemennya ya. Nah, kemudian untuk transposon, tadi kan ada komposit, ada simple ya, transposon itu. Yang komposit biasanya ini misalnya transposon TN10. Jadi dia misalnya ini tetrasiklin ya, gen untuk tetrasiklin, gen tetrasiklin. Kemudian ini sini ada nih insertion IS10. Ini adalah insertion elemennya. Jadi seperti di sini, jika dia komposit, dia misalnya mengandung IS-nya itu opposite, kemudian inverted repeat. Nah, setiap IS yang ini itu membawa transposase. Jadi makanya disebut komposit ya, karena selain gen ini, setiap IS-nya ini bawa transposase. Kemudian kalau misalnya yang simple ya artinya di sini ada inverted repeat-nya di sini ya. Di sini juga ada inverted repeat ya, harus diingat di sini. Ini kan satu IS sendiri ini, IS sendiri, insertion sequence sendiri ini. Nah, jika yang simple, sederhana, inverted repeat di sini, kemudian transposase, kemudian ada juga resolvase di sini ya. Untuk TN3 ya. Ini kadang ada, kadang tidak yang ini. Untuk TN3 ini transposase, resolvase, kemudian gen resisten antibiotik. Perbedaannya di sini yang paling utama kan, IS-nya sendiri, ini ada IS nih. IS-nya berlawanan arah, dan IS-nya sendiri membawa transposase sendiri dan inverted repeat tadi. Nah, untuk sebenarnya pada kenyataannya ini kompleks ya di dalam bakteri itu. Biasanya tadi kan kebanyakan pada umumnya membawa gen resisten terhadap antibiotik. Nah, di bakteri biasanya bakteri itu mempunyai plasmid sendiri untuk resisten terhadap antibiotik. Jadi disebutnya plasmid R ya, R plasmid. Di dalam R plasmid ini banyak sekali dia plasmid khusus yang banyak mengandung
gen-gen untuk resisten terhadap antibiotik seperti dilihat di sini. Nah, di sini ada yang TN3 gitu ya, ada yang TN5, ada yang TN10, jadi ada yang komposit, ada yang simple gitu. Nah, itu bermacam-macam. Nah, ini biasanya mengumpul, mengelompok di dalam plasmid R ini. Jadi memiliki plasmid R yang membawa beberapa jenis transposon berbeda-beda, baik yang sederhana maupun yang komposit. Nah, kemudian reaksi transposisi. Reaksi transposisi ada dua jenis. Jadi ada yang non-replikatif, ada yang replikatif. Yang non-replikatif itu artinya untai DNA gandanya itu berpindah saja, tapi tidak melewati replikasi dulu. Ya, jadi seperti ini misalnya. Ini kan misalnya ada plasmid ya, di sini ada donornya, ini akan berpindah, kemudian ada targetnya. Nah, jika non-replikatif, ya hanya dipindahkan saja ke sini, ke target. Nah, biasanya ini nanti akan terjadi kekosongan di sini kan, karena dia berpindah. Nah, karena dia tidak direplikasi, artinya ya di sini pindah ke sini aja, yang di sini kehilangan. Nah, nanti biasanya ini ada mekanismenya lain lagi untuk menangani ini ya. Ada yang didegradasi, ada yang diperbaiki atau ditambahkan komponen lain di sini untuk menutupi sehingga dia sirkuler lagi. Jadi murni cut and paste. Nah, kalau yang replikatif, itu melibatkan replikasi, jadi dia direplikasi dulu segmennya ini. Nah, kemudian jika dilihat di sini terjadi penyatuan atau co-integrate. Jadi segmen di sini dengan di sini juga menyatu. Ini kan ada yang tebal, ada yang tipis ya. Nah, itu disebut co-integrate. Nah, co-integrate, ketika sudah terjadi co-integrate ini, kemudian di resolution seperti yang tadi ada resolvase kan ya. Nah, itu kemudian dipecah lagi sehingga terbentuk seperti ini. Ada 2 kopi jadinya ya. Jadi yang ini yang mengandung ini gitu. Karena direplikasi sehingga ada 2 kopi, kemudian terjadi kointegrasi, kemudian setelah terjadi kointegrasi dipisahkan kembali. Sehingga keduanya, ini kan donor ya, targetnya itu mengandung ini juga kopian ini ya. Nah, untuk yang cut and paste, jadi ini bisa dibaca di sini ya. Jadi misalnya ini kan donornya ya, kromosom A ini donornya. Nah, ada transposase kan, enzim transposase tadi menempel di inverted repeat tadi, menempel, terjadi penempelan, kemudian digulung membentuk transposom. Karena ini kan harus didekatkan ya ke sini yang merah ini. Nah, merah ini didekatkan, kemudian terjadi pemutusan yang hijau. Pemutusan hijau. Nah, nanti mungkin yang ini kan double strand break nih. Ingat yang dulu ya, double strand break, kemudian sudah di-join lagi. Nah, joinnya ini kalau tidak ada homolognya, non-homologous end joining. Kalau ada homolognya, berarti homologous recombination. Nah, kemudian seperti ini. Kemudian ini ada target. Ini kan sudah menggulung ya, melipat seperti ini. Ini dari donor ya. Ini yang akan dipindahkan. Fragmen inilah yang akan dipindahkan. Kemudian ada di kromosom B ini sebagai kromosom target nih. Jadi dia bisa melokasikan acak di posisi mana dia akan dimasukkan. Itu misalnya di posisi sini. Barulah kromosom transposomnya ini masuk ke sini, diintegrasikan. Nah, jadi biasanya disebutnya ini detailnya. Jadi ada yang disebut staggered breaks ya di sini. Staggered breaks itu artinya putus tapi panjangnya pemutusannya itu untainya itu beda panjangnya gitu. Beda panjangnya. Jadi masuk kan ke sini merah, kuning. Nah, kemudian biasanya di sini ada direct repeat-nya di sini ya untuk memperbaikinya itu. Jadi sudah masuk kemudian kan harus diperbaiki, ada sistem mekanisme untuk menyatukannya ini ya. Ini ada semacam short direct repeat di sini. Nah, ini untuk yang cut and paste.
Nah, kemudian di semua reaksi transposisi ya seperti tadi kan itu pasti ada fragmen DNA yang berpindah transform itu menyisip di utas non-homolog itu selalu diapit oleh short direct repeat. Jadi nantinya akan selalu diapit di sini. Jadi insersi fragmen ini transposon ini kan yang insertnya di sini. Ini nanti akan selalu diapit oleh short direct repeat nanti di hasil transposisinya. Nah, ini contoh ya, contoh transposisi di TN3 untuk ketahanan antibiotik. Jadi ini TN3 ya, misalnya mengandung ampicillin resisten ya, di sini ampicillin resisten. Nah, mungkin di sini aja yang ini ya. Nah, ini TN3, donor plasmid ya, TN3. Kemudian ini targetnya, target plasmid. Nah, dia ingin menempelkannya di sini di transposnya, di target sekuen seperti ini. Nah, kemudian oleh transposase ya, kemudian terjadi cointegrate di sini. Cointegrate. Jadi yang TN3 ini kan hijau. Cointegrate, kemudian ini kan fragmen yang kuning ini ya targetnya ya. Nah, kemudian terjadilah cointegrate di sini. Ya, disintesiskan DNA jadi menyambung gitu yang dua ini. Menyambung. Nah, ini yang hijaunya kan di sini. Nah, kemudian oleh resolvase, deresolusi dipecah kembali gennya plasmidnya ini. Dipecah kembali. Jadi yang aslinya seperti ini, yang plasmid baru seperti ini. Jadi yang mengandung fragmen TN3 ini yang hijau-hijau ini. Nah, ingat di sini bahwa terjadi juga di sini yang disebutkan rekombinasi kan. Itu rekombinasi terjadi. Nah, jadi fragmen TN3 ini kemudian masuk di sini. Nah, ini tergantung jenis gen resistennya. Jadi kalau misalnya di sini kan diperhatikan misalnya hijau-hijaunya terpisah seperti ini, kayak gini ya. Ini ada yang diproses lagi sehingga menyatu, ada juga memang kalau plasmid itu kan tergantung ekspresi gennya itu bisa atau bisa diinikan bahwa yang penting di sini hasilnya adalah biasanya targetnya itu adalah gen resisten terhadap ampicillinnya. Jadi misalnya TN3 kan panjang, tapi di sini mungkin yang penting kan ada ampicillin resisten ini gitu di mana. Jadi yang penting si plasmid baru ini mendapatkan ampicillin resistennya ini. Gitu. Jadi misalnya ini atau dijelaskan juga di sini ya. Transposisi ya, kemudian ini ada tetrasiklin resisten ya, ini yang misalnya targetnya, kemudian ini donornya, sehingga keduanya ini nanti si hasilnya itu bisa mengandung ampicillin, juga bisa mengandung tetrasiklin gitu. Seperti ini. TN3 ya dan TN5 ini lumayan umum dilakukan untuk ini kan ada rekombinasi homolog ya, jadi untuk memasukkan kita cloning misalnya itu untuk umum dipakai untuk memasukkan resisten antibiotik melalui transposon ini, atau kemudian nanti terjadi setelah rekombinasi juga di sini ya. Jadi misalnya ingin memasukkan gen ampicillin resisten terhadap plasmid tertentu. Nah, itu cara memasukkannya itu bisa dengan cara seperti ini, TN3 ini. Nah, untuk di eukariot ini untuk transposable elemennya itu ada kemiripan, tapi juga perbedaannya ada, dan dia biasanya tidak terlalu banyak jenisnya ya. Jadi di sini misalnya untuk di eukariot itu ada dua jenis yang disebut transposon movement. Transposon movement itu seperti cut and paste, copy and paste lah, atau dan cut and paste ya. Jadi transposon di sini di copy, kemudian masuk aja langsung ke
targetnya ya, itu kopi barunya. Nah, untuk retrotransposon ini dia masuk dulu ke intermediate RNA dulu. Kemudian, nah ada di sini disebut reverse transcriptase enzyme ini untuk mensintesis RNA ini menjadi DNA. Nah, ini sebenarnya ini makanya disebut retrotransposon ya. Jadi retrotransposon nah, apakah sudah dipelajari atau belum ya mengenai reverse transcriptase. Jadi jika di virus itu kan virus RNA menjadi DNA itu harus reverse transcriptase. Nah, jadi RNA di sintesis dulu, retrotransposonnya menjadi RNA, kemudian dari RNA ini dibalikan lagi menjadi DNA oleh reverse transcriptase. Nah, jadi sehingga terjadi seperti ini. Nah, barulah dari sini diinsertkan ke sini. Nah, jadi kalau perbedaannya di sini hanya di sini saja, ada dia di-copy ke RNA dulu, kemudian diterjemahkan lagi ke DNA lagi oleh reverse transcriptase. Ini karena ingat bahwa transposon itu banyak terjadi di virus. Jadi mekanisme ini memang mengacu kepada virusnya gitu. Retroviral berarti retrovirus ya. Retrovirus artinya RNA kemudian ke DNA dulu. Nah, di sini berarti intinya ada dua saja di sini ya. Hanya memerlukan transposase karena dia perlu di-copy saja, kemudian transposase memasukkan kopinya ke target. Atau di transkrip dulu ke RNA, kemudian dari RNA ini diterjemahkan lagi ke DNA dari RNA melalui reverse transcriptase sehingga terjadi dual task DNA. Dual task DNA ini baru di-insert, dimasukkan, disisipkan ke area target ya. Oke. Ya ini sih berupa profil ya Barbara McClintock. Saya harapkan bisa mungkin ada inspirasi ya bagaimana sejarah dari Barbara McClintock ini untuk menemukan transposon ya. Oke, mudah-mudahan ada suaranya. The beauty of tasseled corn in the golden glow of the sun is the perfect backdrop for the life of Dr. Barbara McClintock. You see, she gained worldwide recognition and fame in the scientific community for discoveries about the genetic qualities of corn, or maize as it's formally known. The very essence of Barbara McClintock's life is embodied in the words brilliant and tenacious. She was pretty outgoing, in the sense that she liked to talk with people, but she also was a person who needed a lot of solitude, and she spent a lot of time by herself and needed that. Born Eleanor McClintock in 1902, she soon became known to family and friends as Barbara. After graduation from Erasmus Hall High School in Brooklyn, New York, McClintock earned her undergraduate, master's, and doctoral degrees in botany at Cornell University, where she stayed on as an instructor and researcher in maize genetics. McClintock's focus throughout her days at Cornell was on the cytogenetics of maize, that is, bringing together classic genetics and the study of maize cells. Then in 1936, influential maize geneticist Louis Stadler offered McClintock a position as an assistant professor at the University of Missouri. She accepted, and Stadler introduced her to the use of X-rays as a tool for studying genetics. McClintock's description of the breakage-fusion-bridge cycle in 1938 reaffirmed her status as one of the great figures of maize cytogenetics and propelled her to deeper research into the chromosome. But by 1940, she became convinced she would not gain tenure at Missouri, so she left.
In December 1941, she accepted a one-year research position at the Carnegie Institution of Washington's Department of Genetics at Cold Spring Harbor on Long Island, New York. The job turned into a full-time staff position, and in the late 40s, she discovered some extraordinary genes that she called controlling elements. McClintock also found that those controlling elements were transposable, in other words, could move and change position on the chromosome. Her theory was that those movable genes, which she called elements, regulated other genes by selectively stimulating or inhibiting their actions. She believed those controlling elements were the answer to the decades-old problem of how complex organisms could develop many different kinds of cells and tissues when each cell in the organism had the same set of genes. But by 1951, when her theories became widely circulated, their acceptance within the scientific community was less than unanimous. Do you remember? Although McClintock's work was never really forgotten, it came back into prominence in the 1960s when the theory of genetic regulation, put forth by a pair of French geneticists, bore formal similarities to her theories of genetic control. But in the context of the 60s, her discovery of genetic transposition seemed much more important. In 1971, President Nixon awarded Barbara McClintock the National Medal of Science, and recognition of her work began to mount. In '78, Dr. McClintock was given the Rosenstiel Award for Basic Medical Research from Brandeis University. And in 1983, she received the Nobel Prize in Physiology or Medicine, the first woman to receive an unshared Nobel Prize in that category. The Nobel Prize for McClintock was bittersweet. She was glad to have the recognition of her colleagues. There's no question that she felt she had not gotten the recognition for her late work that she deserved. But she always thought that the Nobel Prize recognized the wrong achievements. The Nobel Prize was given to her for her discovery of transposable genetic elements. What she most wanted to be acknowledged for was the discovery of genetic regulation, genes' ability to turn other genes on and off. Dr. McClintock remained affiliated with the Cold Spring Harbor Laboratory until her death in 1992. Oke, mudah-mudahan terdengar ya, ada suara background juga di sini. Itu sedikit sejarah saja, ini Barbara McClintock. Jadi, ya ingat juga waktu tahun 1940-an itu kan, selain memang waktu itu ilmu dan pengetahuan mengenai genetik masih belum se-advance sekarang ya, apalagi hipotesis mengenai ada elemen DNA yang bisa lompat-lompat itu kan sulit untuk diterima, tidak make sense waktu itu ya. Selain itu, nah itu salah satu sebab utama mengapa cukup lama untuk komunitas saintifik untuk bisa menerima dan membuktikan teori itu. Nah, selain itu juga di tahun 40, 20, 30 itu dulu zaman dulu ya, perempuan itu dalam kancah dunia akademik itu di waktu dulu kan belum, pastinya masih ada sedikit diskriminasi, jadi itu juga faktor yang menyebabkan apa Barbara McClintock ini tidak terlalu dilihat. Nah, mungkin sama seperti mirip ya seperti Rosalind Franklin. Rosalind Franklin juga sebenarnya beliau berhak dapat gelar Nobel ya, hanya keburu meninggal ya, jadi tidak share hadiah Nobel dengan Watson Crick. Baik, sampai di sini sih kuliahnya, mungkin ada yang ditanyakan. Permisi Pak. Ya. Tadi saya agak sedikit bingung yang tadi tentang transposable yang simple. Kenapa itu dikatakan dari judulnya itu simple, tapi mekanismenya lebih rumit daripada transposable sederhana? Yang
di bakteri ya. Ya, di bakteri, Pak. Ini ya, Ya, simple dan tapi komposit. iya itu. Oh, Kak, judulnya begitu, tapi mekanismenya kebalikannya dari namanya begitu, Pak. Mekanisme yang Oke, penamaan ini sebenarnya lebih ke susunannya saja, komposisinya ya. Komposisinya. Jadi perlu dilihat di sini ya. Jadi yang komposit itu sebetulnya ya elemen ini, IS10 ini, itu isinya ini, transposase, kemudian ini juga ada resolvase, dan juga ada inverted repeat ini, di satu ini. Ini juga sama. Jadi ini tuh mengandung fragmen ini, sebetulnya. Mengandung fragmen ini. Nah, kemudian gennya ini kan di sini sendiri. Nah, ini yang simple, yang sederhana, artinya lebih sederhana karena hanya ada satu di sini. Jadi transposase, resolvase, kemudian inverted repeat, kemudian gen untuk resisten terhadap ampicillin. Jadi dibayangkan komposit karena dia compose itu artinya menumpuk-numpuk ya, artinya ada komponen-komponen di sini. Jadi IS10 ini terlihat sederhana memang karena tapi isinya adalah ini. Isinya ini 3 ini ada di sini. Kemudian ada 2 lagi di sini ya, IS-nya. Jadi ini mengandung ini di sini. Jadi ini mengandung transposase sendiri, resolvase sendiri, kemudian inverted repeat sendiri. Ini juga sama. Kemudian di tengahnya ada gen resisten antibiotik. Yang simple artinya tidak komposit, dia hanya satu. Mengandung transposase, resolvase, kemudian gen resistennya di sini juga satu paketnya di sini. Sehingga ini IR-nya kan inverted repeat. Sehingga ketika transposisi ini pindah semua satu ini. Nah, jika ini kan pindahnya banyak nih, ada IS10 2, kemudian gen resisten antibiotik. Yang isinya IS10 ini adalah ini, dan ini. Jadi penamaan ini lebih ke komposisinya. Nah, di sini memang tidak dijelaskan mengenai bagaimana transposisi dari TN10 ya. Memang ini agak jarang ini TN10 ini tidak sebanyak TN3 dan TN5 karena dia lebih sederhana ini. Jadi itu Audi ya. Apakah sudah cukup jelas? Jadi tadi bingungnya di mana penamaan simple dan kompositnya ya. Simple sepertinya terlihat rumit, komposit karena si komposit ini komposit ada 2 ini dan ini mengandung ini 3 komponen ini sebenarnya masing-masingnya ini. Sementara ini sih cukup jelas dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Mungkin ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan mungkin yang dari yang lain? Oke, sambil nunggu atau barangkali tidak ada, saya ingin ini untuk di sini mungkin ada Johannes Einstein ya, bisa direct chat ke saya untuk NRP-nya karena tidak ada NRP-nya di lembar jawaban UTS kemarin. Untuk Johannes Einstein bisa nanti chat direct ke saya. Oke.
Kemudian mohon dicek email, ada masalah di submission untuk lembar jawaban WLS-nya ya. Jadi mau cek email dari saya, kemudian mungkin dibalas sehingga nanti bisa diindikan bagaimana untuk mengatasi permasalahannya. Karena mungkin ada sebagian yang koneksi internet atau tidak ini. Oke, minggu depan atau hari Jumat ya akan membahas mengenai tanggal 16 mengenai enzim-enzim di biologi molekuler ya. Oke, jadi untuk yang sekarang jika tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini saja ya. Nanti saya akan coba post di WLS forum jika ada pertanyaan lebih lanjut, atau saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai terutama mungkin tadi yang fagemu atau apa yang belum jelas ya. Oke, baik, kalau tidak ada sampai di sini saja ya kuliahnya. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih Pak, selamat pagi Pak. Terima kasih, selamat pagi ya. Terima kasih Pak.